Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku akan membahas soal-soal FR atau soal gambaran dari teman-teman yang udah ujian. Oke, semoga video ini membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel yang berkembang. Oke teman-teman, dan aku juga lebih semangat bikin videonya. Jangan lupa ya untuk selalu nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, ya, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari fungsi Pancasila, katanya jadikan tolak ukur. Oke, kira-kira menurut teman apa? A. Pengalaman pandangan hidup bangsa. B. Paradigma pembangunan nasional. C. Moral pembangunan. D. Cita-cita dan tujuan nasional. Dan E adalah pengamalan Pancasila. Oke, kalau fungsi Pancasila bukan kepada pengamalannya maksudnya di sini. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah moral pembangunan. Kenapa? Kan di sini Pancasila mengandung nilai-nilai yang dijadikan tolak ukur tadi ya. Ya kan? Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Karena kan kata kuncinya di sini melaksanakan pembangunan nasional, ya kan? Baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan maupun evaluasi, dan ini merupakan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Oke teman-teman, maaf. Nah, kira-kira teman-teman tahu ya, jadi dipahami setiap kalimatnya biar teman-teman itu nggak lupa. Jadi kita nggak perlu ngafal, tapi pahami setiap kalimatnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, ini tentang hal yang dilakukan oleh Agnes ini merupakan pengalaman sila. Jadi ini pengalaman sila ya, karena pengalaman sila itu selalu keluar. Agnes Monica adalah artis dari Indonesia yang sekarang berkarir di kancah internasional. Pada beberapa minggu yang lalu, Agnes mengatakan bahwa di dalam tubuhnya tidak terdapat satupun darah Indonesia, tetapi dia beralih bahwa di dalam setiap performance-nya dia akan menampilkan batik, bahkan tarian-tarian Indonesia. Nah, dia memakai batik ya, bahkan tarian-tarian Indonesia. Sikap Agnes ini merupakan pengamalan dari sila keberapa? Adalah sila ketiga. Kenapa? Walaupun bukan berasal dari keturunan asli di Indonesia, namun Agnes Monica ini tetap dikategorikan sebagai warga negara Indonesia yang selalu bangga. Ya, jadi dia selalu bangga membawa batik dan tari-tarian di daerah internasional. Hal ini merupakan perwujudan dari sikap nasionalisme ya. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option C. Oke, next soal nomor 3. Nah, Presiden Indonesia memegang 2 jabatan. Jadi kalau aku sih langsung ke pertanyaan soalnya dulu ya, daripada baca ini. Presiden Indonesia memegang 2 jabatan, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berdasarkan data tugas presiden di atas, yang merupakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini banyak ya, ada presiden memegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat, ada angkatan laut, dan ada angkatan udara. Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menerima penempatan duta negara lain, mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang. Oke, jadi di sini tugas presiden itu sebagai kepala pemerintahan buat teman-teman yang mana? Lebih gampang. Nah, sini aku sediain tugas presiden sebagai kepala negara. Jadi ada 3 yang bagian ini ya. Ada A, ada B, ada C. Ya kan, presiden memegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dan presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kan di sini kata kuncinya dia mau tugas presiden itu adalah sebagai kepala pemerintahan. Nah, tadi kan kalau yang nomor 1 tuh dia nggak termasuk ya, karena ini masuknya ke kepala negara. Jadi kalau ada 1 langsung coret saja. Lalu mengangkat duta konsul juga tidak nih. Jadi kalau ada 2 juga coret saja. Dan yang ketiga adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini benar ya, karena udah ada di bagian tadi. Jadi kalau ada 4 itu pasti jawabannya benar. Kalau yang ada 4 aja ya, ternyata ada 4 antara option D sama E. Oke, 4 ada, 6 juga ada, berarti 4, 6 tuh benar nih teman-teman, karena samaan. 7 juga benar, berarti yang kita lihat adalah yang bagian 3 atau 5. Nah, kalau bagian 3, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini benar ya, karena ada di tugas sebagai kepala pemerintahan, yaitu bagian yang A. Jadi yang ada 4 itu maksudnya ada 3 itu benar. Jadi lebih tepat ini jawabannya adalah yang option D. Kalau yang option E itu kan ada satu lagi 5. 5 itu kan dia katanya sebagai menerima penempatan duta negara lain dalam memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, ini merupakan yang ini ya, ini merupakan dari tugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah option D. Oke, soal untuk nomor 4. Bacalah kalimat berikut. Nah, internet dapat digunakan titik-titik ini bahasa Indonesia ya. Sarana pendukung pembelajaran untuk guru maupun siswa. Kata hubung yang tepat nih menurut teman-teman apa? Baca, internet dari sini ya, dari sini. Internet dapat digunakan sebagai sarana. Ini lebih cocok juga ya, sarana ya. Internet dapat digunakan menjadi sarana. Bisa juga internet dapat digunakan karena sarana. Jadi ini kurang tepat masa karena ya. Karena kan dia menjelaskan kegunaannya gitu. Internet dapat digunakan sebagai apa gitu. Sehingga juga tidak, setelah juga tidak. Jadi antara A sama B, tapi yang lebih tepat tuh internet dapat digunakan sebagai sarana. Karena ini kalimatnya lebih tepat kata hubungnya. Oke teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini kata hubung yang tepat untuk melengkapi itu adalah sebagai kalimat tersebut menjelaskan fungsi. Nah, kata aku tadi kan fungsi dari internet itu ya, sehingga membutuhkan kata hubung yang menyatakan makna untuk. Jadi ini internet dapat digunakan sebagai sarana. Nah, itu fungsinya. Oke, teman-teman, gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika ibu kota Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan, maka investor banyak yang datang. Oke. Ini materinya lebih ke silogisme. Jika ibu kota Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan, maka investor banyak yang datang. Oke, nih kita anggap aja ini variabel P, ini Q. Jika investor banyak yang datang juga disebut dengan Q, maka pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Ini adalah R. Jadi kalau ada Q, coret saja. Berarti jika ibu kota Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan, maka pengangguran di sana semakin berkurang. Nah, jadi lebih tepat adalah option B. Oke teman-teman, sama kan jawabannya? Nah, caranya gitu ya. Jadi kalau aku ingetin, dia kan sebenarnya ada toles ya, toles misalnya P, Q. Nah, di sininya Q misalnya, berarti kesimpulannya P. Terus ada juga ponens P, maka Q di sini negasi Q, berarti kesimpulannya udah negasi P. Dan satu lagi silogisme, kalau P maka Q, Q maka R, coret Q nya, berarti kesimpulannya adalah P maka R.
Oke teman-teman, nah ini kesimpulannya masing-masing. Jadi ingat ya cara triknya. Ada juga sih dia pakai kontrol posisi ya. Ini pahami dulu, tapi dasarnya dari sini. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Jika saya pintar, maka saya menjadi dokter. Maka saya menjadi dokter P, Q. Jika saya menjadi dokter, berarti Q, maka saya membuat resep obat, berarti R. Nah, sama kan yang tadi coret Q-nya, jika saya pintar, maka saya membuat resep obat. Oke, jadi jika saya pintar, jadi ini lebih tepat adalah option D ya. Maka saya membuat obat sesuai dengan premis P dan yang ini P dan P dan R-nya. Oke teman-teman. Oke, ini kesimpulannya, jika saya pintar maka saya membuat resep obat. Jadi sebenarnya kata obatnya tinggal di sini ya, nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya bersama. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk videonya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman paham konsep, duduk konsep, apapun bentuk soal, jenis soal, teman-teman bisa menjawabnya. Semoga teman-teman lulus di tahun ini, amin ya robbal alamin ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada ditanyakan atau misalnya nggak cocok nih sama jawaban keliru dengan pendapat teman-teman, silakan aja berkomentar dengan kalimat yang sopan ya, diskusi bareng-bareng di kolom komentar, karena aku juga manusia, aku punya kekurangan ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.